Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Tidak peduli. Kata orang, antara perasaan benci dan cinta itu berbeda tipis. Seseorang yang dicintai, maka akan menjadi seseorang yang paling dibenci. Mungkin ini juga yang aku rasakan saat ini. Entah kenapa, tiba-tiba lelaki yang berstatus suamiku itu bersikap manis padaku. Kelembutan yang ia berikan bagaikan jarum yang menusuk kulit. Perlahan, tapi pasti akan sakit yang ditimbulkannya. Aku resah, jiwaku meronta, membutuhkan kelembutan itu. Namun hatiku begitu sakit. Sakit sekali. Hingga aku pun memilih diam, mengabaikan apapun yang dia tawarkan. Sebab masih belum mampu jika suatu waktu dia hempaskan kembali. Aku memilih memejamkan mata. Terserah apa mau dia. Aku tak peduli. Tidak peduli. Pagi. Rupanya ragaku begitu kuat untuk terus menyambut pagi. Perawat datang membawa makanan. Dimakan ya, cepat sehat, ujarnya riang. Aku hanya membalas dengan senyum dan anggukan. Matanya sekilas melirik ke arah sofa, tempat seorang lelaki tampan tengah duduk dengan mata yang fokus menatap ponsel. Perawat itu tersenyum dengan wajah memerah. Ya Tuhan, Bang David, bahkan dengan sikap tak acuhmu pun mampu menarik perhatian perawat. Aku berdeham, yang disambut tatapan terkejut oleh sang perawat. Bang David pun tampak mendongak, mengerutkan dahinya. Bingung mungkin. Aku menatap tajam pada sang perawat. Lantas, perawat itu tampak salah tingkah dan buru-buru pergi. Kenapa? Kamu cemburu sama perawat itu? Lelaki itu bertanya dengan alis naik turun. Aku melengos, membuang muka. Tak bisa kupungkiri, ada yang bergejolak di dada ini, melihat tingkah perawat tadi. Entah seperti apa wajahku sekarang, pasti merah. Cemburu juga gak apa-apa kok, itu tandanya. Telingaku terasa terbakar, mendengar Bang David yang sengaja menggoda. Menunggu dengan tak sabar kalimat yang akan diucapkannya. Sampai beberapa menit kemudian, tak juga dilanjutkan. Aku menoleh, menatap lelaki itu, yang ternyata tengah menatapku dalam. Aku bisa gila jika terus seperti ini. Sialnya dia tidak melanjutkan kalimatnya, malah mengulum senyum. Kemudian melanjutkan aktivitasnya, fokus pada ponsel di tangan. Sesaat kusadari, di sini dia sibuk menggodaku. Namun di kepalanya, dia sibuk memikirkan wanita lain. Aku menurunkan kaki, ingin ke kamar mandi, sekedar mencuci wajah dan otak ini agar tetap waras. Mau kemana? Bang David meletakkan ponselnya di sofa. Berdiri tegak dengan kedua tangan terulur, ingin membantuku. Aku tak menjawab pertanyaannya. Menepis pelan tangan kekar itu yang telah bertengger di bahu. Mau kemana? Kamu marah? Bukannya mengerti dengan penolakan yang aku berikan, dia malah memeluk pinggangku erat.
Aku masih diam, tak merespon sikapnya. Kemudian berjalan ke kamar mandi. Oh, aku bergegas masuk. Bukannya segera melakukan apa yang tadi ingin kulakukan. Aku malah duduk lama di kloset dengan berpangku tangan, menghembuskan nafas kasar berulang kali, mengurai sesak dalam dada. Apa kamu pernah kebingungan menghadapi lelaki yang dicintai, tapi tak pernah menganggapmu ada? Bahkan lelaki itu suamiku sendiri. Berbulan-bulan pernikahan yang kami jalani tak membuahkan hasil apapun. Aku terlalu larut pada perasaanku sendiri dan perasaan orang-orang di sekitarku. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba dia baik begini? Membuat hatiku kebat-kebit. Dia hanya kasihan, Ana. Hanya kasihan. Sadarlah. Mulutku bergumam, sedang tangan kanan memukuli kepala agar tersadar. Setelah berselang lama, aku pun keluar. Betapa terkejutnya saat mendapati Bang David tengah berdiri dengan bersandar kepala, matanya terpejam. Aku melangkah meninggalkannya. Ngapain harus menungguku? Gak ada kerjaan. Aku naik ke ranjang, mengambil ponsel, lalu menghubungi Pak Adrian, meminta izin. Satu kali panggilan, langsung mendapat jawaban. Halo Ana, seperti biasa, suaranya terdengar lembut. Halo Pak, saya meminta izin, tidak masuk hari ini. Nanti surat dokternya saya kirim ya Pak. Kamu sakit apa? Oh, butuh istirahat aja kok Pak. Tidak ada yang serius. Baiklah, kalau butuh apa-apa, segera hubungi aku ya. Jangan sungkan. Aku tersenyum. Terima kasih Pak. Panggilan diputus. Aku masih menggenggam ponsel. Bayangan senyum Pak Adrian tercetak jelas di wajah. Telepon siapa? Suara ketus Bang David membuyarkan bayanganku. Aku menoleh, mengerutkan dahi. Telepon siapa? Ulangnya dengan nada datar. Pak Adrian. Aku menjawab malas. Ngapain? Bang David mendekat, berdiri di samping ranjang. Matanya menyorot tajam. Minta izin gak masuk. Ada hubungan apa antara kamu sama si Adrian? Hubungan antara atasan dan bawahan. Apa Bang David lupa kalau aku seorang karyawan rendahan di perusahaanmu, hah? Tapi aku bosnya di sana. Kenapa kamu meminta izin kepada Adrian? Karena dia adalah atasanku langsung. Tapi aku suami kamu. Aku nggak suka kamu berkata lemah lembut kepada lelaki lain. Walaupun itu atasan kamu di kantor. Sedangkan kamu enggak pernah tuh bicara lembut begitu sama aku, suami kamu. Oh ya? Enggak pernah ya? Enggak pernah atau enggak ingat? Udahlah bang, aku capek, mau istirahat. Suaraku tersendat. Aku segera merebahkan diri, menarik selimut, menutupi tubuh. Kemudian berbaring miring, memunggunginya. Tanpa bisa dicegah, air mataku kembali mengalir. Aku lelah. Aku kalah. Bersambung.